Sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih untuk sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga sahabat semua dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta memiliki kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada yang mulia Nabi Muhammad. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Pada pagi yang cerah di bulan Agustus tahun 2014, pesawat komersial milik maskapai Batavia Air yang terbang dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta menuju Bandara Ngurah Rai di Bali mengudara dengan lancar. Pesawat itu mengangkut 220 penumpang dan awak kabin, sebagian besar wisatawan yang bersemangat mengunjungi Pulau Bali. Sebuah penerbangan biasa yang tidak menandakan apapun yang luar biasa, namun menjadi perjalanan terakhir bagi mereka yang berada di dalamnya. Pesawat yang menggunakan jalur penerbangan yang cukup sibuk tersebut meninggalkan jejaknya di langit biru, namun tidak ada yang tahu bahwa itu akan menjadi hari yang penuh dengan misteri. Ketika pesawat tersebut melintas di atas perairan Jawa, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Secara tiba-tiba, sinyal pesawat hilang dari radar. Tidak ada tanda-tanda gangguan sebelumnya. Tidak ada peringatan atau pesan darurat yang diterima oleh Pusat Kontrol Udara. Pihak otoritas penerbangan langsung mengambil tindakan dengan meluncurkan tim pencarian dan penyelamatan yang besar. Namun, meskipun pencarian dilakukan dengan intensif, pesawat itu seolah menghilang begitu saja tanpa jejak. Tim SAR yang dikerahkan meliputi berbagai kapal laut, pesawat, serta penyelam profesional, namun hasilnya nihil. Hari demi hari, minggu demi minggu, dan akhirnya bulan demi bulan berlalu tanpa ada tanda-tanda pesawat yang hilang tersebut. Keluarga para penumpang pesawat itu, yang menanti kabar dengan harapan tinggi, terperangah. Berbagai teori pun muncul, mulai dari dugaan kecelakaan teknis, serangan teroris, hingga kemungkinan pesawat dibajak. Pencarian dilanjutkan di area yang lebih luas, mencakup hingga ke Pulau Sumatera dan Selat Sunda. Namun hasilnya tetap sama, kosong. Keputusan untuk menghentikan pencarian secara resmi akhirnya dibuat pada akhir tahun 2014, setelah hampir 4 bulan upaya yang tak membuahkan hasil. Pesawat itu dianggap hilang tanpa jejak, dan para penumpang dianggap sebagai korban yang tidak dapat ditemukan. Berita tentang pesawat hilang ini menjadi headline di berbagai media nasional, dan misteri di balik kepergiannya menjadi perbincangan di seluruh negeri. Namun meskipun pencarian dihentikan, ada satu hal yang tidak pernah bisa dijelaskan, bagaimana bisa pesawat yang begitu besar, dengan peralatan canggih, menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Seiring berjalannya waktu, kasus ini mulai terlupakan oleh sebagian orang, meskipun ada banyak keluarga yang masih memendam rasa penasaran dan kehilangan. Tapi, bagi sebagian orang, kisah ini tetap hidup sebagai misteri yang belum terpecahkan. Tidak ada jawaban yang memadai atas apa yang sebenarnya terjadi pada penerbangan tersebut, dan perasaan ketidakpastian itu membayangi selama bertahun-tahun. Namun, 10 tahun setelah peristiwa tersebut, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah kapal penangkap ikan yang sedang berlayar di sekitar Pulau Sempu, Jawa Timur, menemukan sebuah objek besar yang mengapung di permukaan laut. Ketika didekati, mereka terkejut melihat bahwa objek tersebut adalah pesawat yang hilang itu. Pesawat yang seharusnya tidak mungkin ditemukan kembali, muncul di permukaan laut tanpa ada penjelasan yang rasional. Kisah yang sempat hilang, kini kembali mencuri perhatian. Penemuan ini mengguncang dunia. Pencarian yang terhenti seketika itu kini kembali dimulai dengan penuh misteri, dan setiap langkah penyelidikan semakin membuka tabir tentang kisah pesawat yang hilang tersebut. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan penuh teka-teki ini baru saja dimulai, dan dunia akan segera mengetahui rahasia yang tersembunyi selama 10 tahun terakhir. 10 tahun telah berlalu sejak pesawat itu menghilang tanpa jejak. Ketika dunia telah mulai melupakan misteri hilangnya pesawat komersial yang terbang di atas perairan Jawa, sebuah kejadian tak terduga mengubah segalanya. Pada bulan Agustus tahun 2024,
sebuah kapal penangkap ikan yang sedang berlayar di sekitar Pulau Sempu, Jawa Timur, menemukan sesuatu yang tidak biasa mengapung di permukaan laut. Kapal tersebut, yang biasa beroperasi di perairan sekitar, awalnya mengira bahwa objek besar yang mereka lihat di kejauhan adalah sebuah kapal atau puing-puing bangunan yang terbawa ombak. Namun, ketika mendekat lebih jauh, mereka segera menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan, sebuah pesawat terbang. Tidak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Pesawat besar itu mengapung tanpa mesin yang menyala dan seolah-olah telah terjebak dalam waktu. Bahkan, bentuk pesawat itu tampak utuh, meskipun sudah tertutup lumut dan kerusakan akibat terpapar air laut selama bertahun-tahun. Kapal penangkap ikan itu segera menghubungi otoritas setempat. Begitu berita itu menyebar, pihak berwenang langsung mengirimkan tim penyelidik yang terdiri dari anggota SAR, ahli pesawat, dan para ilmuwan untuk menyelidiki temuan tersebut. Ketika mereka tiba di lokasi, suasana menjadi sangat tegang. Bagaimana mungkin pesawat yang telah hilang selama 10 tahun dan dianggap tenggelam di dasar laut, tiba-tiba muncul kembali ke permukaan? Penyelidikan dimulai dengan hati-hati. Pesawat itu terdampar di perairan dangkal sekitar 10 mil dari Pulau Sempu. Tampak jelas bahwa pesawat itu terperangkap dalam jaring-jaring alami dan terhalang oleh batu karang di bawahnya. Keadaan pesawat tampak aneh. Meskipun lumut dan alga tumbuh di berbagai bagian tubuh pesawat, kerusakannya tidak terlalu parah. Meski pesawat itu tampak tua dan kotor, tidak ada tanda-tanda kerusakan struktural yang parah, seperti yang diharapkan dari sebuah pesawat yang telah tenggelam begitu lama. Bagian ekor dan sayap pesawat masih terlihat kokoh, bahkan roda pendaratannya terlihat utuh meskipun ada sedikit kerusakan akibat terpapar air laut yang mengalir selama bertahun-tahun. Begitu pihak berwenang berhasil mengevakuasi pesawat tersebut, mereka mulai memeriksa seluruh bagian pesawat. Anehnya, meskipun kondisinya yang terendam lama di laut, semua instrumen dan sistem navigasi pesawat masih berfungsi dengan baik. Pihak penyelidik terkejut melihat bahwa sebagian besar peralatan elektronik di dalam kokpit dan kabin pesawat masih dalam keadaan aktif dan operasional. Komunikasi radio di pesawat dapat terhubung ke stasiun darat, meskipun tidak ada satupun dari awak atau penumpang yang ditemukan di dalamnya. Ini menambah lapisan misteri baru ke dalam kasus hilangnya pesawat. Para ahli mulai mengajukan berbagai teori untuk menjelaskan fenomena yang tidak masuk akal ini. Beberapa berpikir bahwa pesawat mungkin telah terperangkap dalam semacam fenomena alam yang belum bisa dijelaskan, atau bahwa pesawat itu mungkin berada dalam kondisi yang lebih baik daripada yang diperkirakan karena kondisi khusus di dasar laut yang telah melindunginya selama bertahun-tahun. Namun, apa yang paling mencolok adalah kenyataan bahwa pesawat tersebut tidak rusak parah meskipun telah lama berada dalam perairan yang penuh tekanan dan keasaman tinggi. Ketika penemuan ini dipublikasikan, dunia kembali terkejut. Misteri yang semula dianggap sebagai tragedi tak terpecahkan kini kembali mengemuka. Media di seluruh dunia meliputnya dengan penuh semangat, sementara keluarga korban yang telah lama kehilangan harapan mulai mengharapkan jawaban. Munculnya pesawat ini tidak hanya membuka kembali luka lama, tetapi juga menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik hilangnya pesawat tersebut. Dunia tidak pernah benar-benar siap untuk menghadapi jawaban dari misteri ini, dan rasa penasaran tentang apa yang telah terjadi pada pesawat ini semakin membesar. Begitu pesawat yang hilang ditemukan kembali, pihak berwenang langsung meluncurkan operasi penyelidikan besar-besaran. Tim ahli dari berbagai disiplin ilmu diterjunkan untuk memeriksa setiap sudut pesawat yang telah terdampar di perairan dekat Pulau Sempu. Sejak saat itu, dunia kembali tertuju pada kasus yang telah lama dianggap terkubur dalam sejarah. Namun, penyelidikan ini justru membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Pesawat itu, meskipun terlihat utuh dan tak rusak parah, menyimpan banyak misteri yang belum dapat dijelaskan. Begitu tim penyelidik memasuki kokpit pesawat, mereka segera dikejutkan oleh kenyataan bahwa meskipun tidak ada seorang pun di dalamnya,
peralatan elektronik pesawat masih berfungsi dengan baik. Sistem navigasi, radar, bahkan komunikasi radio, semuanya aktif, dan beberapa instrumen di dalam kokpit menunjukkan tanda-tanda bahwa pesawat ini baru saja diterbangkan, seakan pesawat ini baru saja terhenti dalam perjalanan tanpa alasan yang jelas. Namun, yang lebih mencengangkan adalah temuan yang tak terduga. Selama pemeriksaan mendalam terhadap kabin pesawat, penyelidik menemukan rekaman suara yang tercatat dalam sistem pesawat. Rekaman tersebut memperdengarkan suara-suara aneh yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah ada seseorang yang sedang berbicara di dalam pesawat pada saat itu. Suara itu terdengar samar dan terdistorsi, namun yang paling mencolok adalah suara seorang wanita yang tampaknya sedang berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dipahami oleh tim penyelidik. Rekaman ini menjadi titik awal bagi sebuah penelitian lebih lanjut yang semakin mengaburkan pemahaman mereka tentang kejadian ini. Para ilmuwan dan ahli dari berbagai bidang mulai bekerja sama untuk menganalisis rekaman ini. Mereka mencoba menerjemahkan suara tersebut dengan menggunakan teknologi terbaru, tetapi upaya mereka selalu gagal. Tidak hanya suara wanita yang terdengar, tetapi ada juga suara-suara aneh lainnya, seperti desahan angin dan gemerisik yang tidak wajar, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berinteraksi dengan pesawat. Beberapa teori segera muncul, dari kemungkinan gangguan elektromagnetik yang disebabkan oleh fenomena alam, hingga kemungkinan bahwa pesawat itu telah terjebak dalam semacam dimensi waktu yang tidak dapat dipahami. Sementara itu, penyelidik juga mulai meneliti catatan penerbangan dan data yang berhasil dipulihkan dari kotak hitam pesawat. Namun, anehnya, informasi yang tercatat tampaknya terputus pada saat yang sama pesawat kehilangan sinyal dari radar. Tidak ada petunjuk jelas mengenai peristiwa yang terjadi setelah itu, seakan-akan data itu sengaja dihapus atau terhenti di titik kritis. Fakta ini semakin memperkuat keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi pada penerbangan ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sains dan logika biasa. Semakin dalam penyelidikan berlangsung, semakin banyak hal aneh yang ditemukan. Penyelidik mulai menyarankan bahwa mungkin pesawat ini telah mengalami perjalanan melalui dimensi waktu atau dimensi lain yang tidak terduga. Beberapa bahkan mengaitkan kejadian ini dengan legenda dan cerita rakyat yang berkembang di kalangan masyarakat Pulau Jawa, terutama cerita-cerita tentang entitas gaib atau kekuatan alam yang dapat mempengaruhi perjalanan waktu. Namun, jawaban yang pasti masih jauh dari jangkauan. Setiap upaya untuk menjelaskan misteri ini hanya menambah kebingungannya. Pesawat itu tidak hanya menghilang, tetapi setelah 10 tahun, muncul kembali tanpa adanya penjelasan ilmiah yang memadai. Tim penyelidik kini dihadapkan pada dilema yang lebih besar, bagaimana menjelaskan penemuan ini dalam konteks sains modern? Apa yang benar-benar terjadi dengan pesawat itu selama 10 tahun menghilang? Dan, yang paling penting, siapakah wanita yang terdengar dalam rekaman suara tersebut? Di tengah semua kebingungan ini, satu hal menjadi jelas, penemuan pesawat ini bukanlah akhir dari misteri, melainkan awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah banyak pandangan tentang realitas dan kemungkinan yang tak terbatas. Setelah pesawat yang hilang ditemukan kembali, dan berbagai penyelidikan dilakukan, sebuah temuan yang jauh lebih misterius dan mengganggu muncul. Rekaman suara yang ditemukan di dalam pesawat mengundang lebih banyak tanda tanya. Suara seorang wanita yang tidak dikenal terdengar dalam rekaman tersebut, berbicara dengan nada yang sangat jelas, meskipun sedikit terdistorsi. Setiap kali rekaman diputar, suara wanita itu terdengar lebih jelas, berbicara dengan kalimat-kalimat yang tidak dapat dipahami oleh penyelidik. Bahasa yang digunakan terasa asing, dan meskipun beberapa ahli bahasa mencoba menganalisisnya, mereka tidak bisa mengidentifikasi asal-usulnya. Ketika rekaman itu pertama kali ditemukan, tim penyelidik merasa terkejut dan bingung. Tidak ada seorang pun penumpang atau awak pesawat yang ditemukan di dalam pesawat itu, namun suara wanita tersebut terdengar seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang. Ada desas-desus di kalangan penyelidik bahwa suara ini mungkin bisa menjelaskan apa yang terjadi pada pesawat tersebut,
atau mungkin memberikan petunjuk tentang apa yang telah dialami oleh penumpang dan awak pesawat selama 10 tahun menghilang. Namun, ketika rekaman tersebut diperdengarkan kepada sejumlah ahli, sebagian besar mereka tidak dapat menemukan penjelasan rasional. Beberapa mencoba mengaitkan suara wanita itu dengan fenomena alam atau gangguan elektromagnetik yang terjadi di sekitar pesawat. Tetapi penjelasan semacam itu tidak memadai untuk menjelaskan bagaimana suara itu bisa terdengar begitu jelas dan berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dikenali. Rekaman ini menjadi semakin misterius, dan semakin banyak orang yang mencoba untuk mencari tahu lebih lanjut tentang siapa wanita itu dan mengapa suaranya terekam dalam pesawat yang seharusnya kosong. Penyelidik semakin terjebak dalam dilema besar. Apakah suara itu hanya hasil dari gangguan teknologi atau apakah itu merupakan pesan dari dunia lain? Beberapa ilmuwan mulai mengemukakan teori bahwa pesawat itu mungkin telah terperangkap dalam semacam fenomena alam atau dimensi waktu yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa pesawat tersebut tampak utuh dan bahkan peralatan elektroniknya masih berfungsi setelah 10 tahun berada di dasar laut. Mungkinkah pesawat itu telah terjebak dalam semacam ruang waktu paralel atau dimensi alternatif yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern? Selain itu, ada yang berpendapat bahwa rekaman suara itu mungkin terkait dengan kisah-kisah mitologi dan legenda yang beredar di masyarakat Pulau Jawa, khususnya tentang entitas gaib yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan waktu dan ruang. Dalam banyak cerita rakyat, ada kisah tentang makhluk atau kekuatan alam yang dapat memanipulasi realitas, dan beberapa orang percaya bahwa pesawat ini mungkin telah memasuki dunia yang lebih besar dan lebih misterius daripada yang bisa dibayangkan oleh sains. Namun, meskipun berbagai teori bermunculan, tidak ada satupun yang memberikan penjelasan yang memadai mengenai fenomena ini. Setiap penjelasan ilmiah yang diajukan selalu menghadapi batasan, dan misteri ini tetap menjadi teka-teki besar. Suara wanita yang terekam dalam pesawat tetap menjadi misteri yang mengguncang penyelidik dan membangkitkan rasa penasaran di seluruh dunia. Banyak yang mulai berpikir bahwa kejadian ini bukan sekadar kecelakaan atau kebetulan, melainkan mungkin sebuah pesan atau tanda dari dunia lain. Penyelidikan semakin intensif, dan meskipun tidak ada jawaban pasti, pesawat yang hilang ini kini menjadi simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada hanya sekadar sebuah peristiwa penerbangan yang hilang. Itu telah menjadi pintu gerbang menuju misteri yang lebih dalam, yang mungkin melibatkan kekuatan tak terlihat yang mengatur takdir manusia, waktu, dan ruang itu sendiri. Munculnya suara misterius dari seorang wanita yang tidak dikenal hanya menambah lapisan kesan magis yang kental pada kasus ini, menjadikan setiap upaya untuk mencari kebenaran semakin rumit dan penuh teka-teki. Penyelidikan yang semakin mendalam terhadap temuan pesawat yang hilang semakin membuka berbagai kemungkinan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ketika rekaman suara wanita yang tidak dikenal terus diperiksa, dan berbagai kejanggalan ditemukan pada data penerbangan yang tidak lengkap, banyak ahli yang mulai menyarankan bahwa apa yang terjadi pada pesawat ini mungkin lebih dari sekadar kecelakaan atau kerusakan teknis. Beberapa ilmuwan dan ahli budaya mulai menghubungkan kejadian ini dengan mitos dan legenda yang sudah beredar di masyarakat Pulau Jawa sejak zaman dahulu. Salah satu teori yang muncul adalah bahwa pesawat itu mungkin terperangkap dalam fenomena alam yang jarang terjadi, seperti anomali ruang dan waktu yang bisa mempengaruhi objek fisik. Beberapa ahli fisika dan kosmologi mulai berbicara tentang kemungkinan keberadaan portal atau peristiwa yang bisa menyebabkan sebuah objek, seperti pesawat itu, terperangkap dalam dimensi waktu atau ruang yang berbeda. Mereka menyebut fenomena ini sebagai wormhole, sebuah teori yang sudah lama ada dalam fisika teoritis yang menyarankan bahwa waktu dan ruang dapat terhubung dengan cara yang tidak terduga. Pesawat yang hilang dan kemudian muncul kembali setelah 10 tahun bisa jadi terperangkap dalam jenis portal waktu ini, yang menyebabkan ia menghilang dari realitas yang kita kenal. Namun, meskipun penjelasan ilmiah ini menawarkan gambaran rasional mengenai kejadian aneh tersebut,
beberapa orang di komunitas ilmiah dan di masyarakat mulai mempertanyakan apakah ada kekuatan lain yang terlibat, kekuatan yang lebih misterius, yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan sains modern. Ada yang mengaitkan kejadian ini dengan legenda lokal yang sangat dikenal di Pulau Jawa, yaitu kisah tentang Nyi Roro Kidul, sang ratu Laut Selatan yang konon memiliki kemampuan untuk mengendalikan perairan dan ruang. Dalam cerita rakyat, Nyi Roro Kidul dikenal sebagai sosok yang bisa mengatur waktu dan bahkan mempengaruhi dunia manusia, membawa mereka ke dalam dunia lain jika diinginkan. Kisah tentang Nyi Roro Kidul dan kekuatan magisnya sering diceritakan oleh penduduk setempat, yang percaya bahwa perairan sekitar Jawa, terutama di selatan, memiliki portal atau gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain, dunia gaib yang penuh dengan makhluk yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Beberapa orang percaya bahwa pesawat yang hilang itu sebenarnya telah melintasi batas-batas dunia ini, terjebak dalam kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dapat dipahami oleh manusia. Suara wanita dalam rekaman yang ditemukan di pesawat, yang tidak bisa dikenali oleh siapapun, semakin memperkuat teori ini. Bisa jadi, suara tersebut adalah suara Nyi Roro Kidul atau entitas lain yang terhubung dengan dunia gaib, yang berkomunikasi dengan pesawat itu pada saat ia terperangkap dalam dimensi yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Kisah-kisah tentang Nyi Roro Kidul seringkali melibatkan unsur-unsur yang melampaui pemahaman logis, seperti kemampuan untuk mengubah kenyataan atau mempengaruhi waktu. Ada yang berpendapat bahwa pesawat tersebut mungkin telah dibawa ke dunia lain, tempat yang tidak terikat oleh hukum fisika yang berlaku di dunia kita. Setelah 10 tahun menghilang, pesawat itu mungkin akhirnya kembali ke dunia nyata, terdampar di laut, dengan rekaman suara yang aneh sebagai satu-satunya bukti bahwa perjalanan yang mereka alami melibatkan entitas atau kekuatan luar biasa. Para penyelidik, yang tadinya percaya bahwa kejadian ini bisa dijelaskan dengan sains, kini mulai mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lain. Meskipun mereka masih mencoba untuk mencari penjelasan yang lebih rasional, banyak dari mereka yang mulai membuka diri pada kemungkinan bahwa kejadian ini mungkin melibatkan lebih dari sekadar teknologi dan fisika, bahwa ada unsur mistis yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Teori-teori ini semakin berkembang seiring berjalannya waktu, dan meskipun tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran dari cerita-cerita tersebut, penemuan pesawat ini telah mengguncang dunia dan membuka mata banyak orang akan kemungkinan bahwa ada lebih banyak hal di luar pemahaman kita yang dapat mempengaruhi realitas kita. Pencarian jawaban tentang apa yang terjadi dengan pesawat ini kini menjadi perjalanan yang tidak hanya mencari penjelasan ilmiah, tetapi juga mencoba memahami hubungan antara dunia nyata dan dunia yang tidak terlihat. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info cerita lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.